Selamat datang di Teman Ngopi. Ngopi. Ngopeni pikiran. Ya, jumpa lagi teman ngopi. Kali ini kita ditemani oleh Mas Dike dan juga masih dengan Mas Soleh. Nah, Siap. Ini, tapi boleh saya panggil Mas ya kalau? Boleh. Aman tuh. Iya, karena apa nih? Ini Mas Soleh ini kebetulan berasal dari Aceh. Dan kalau di Aceh apa panggilan Mas itu? Abang lah. Abang. Ya, Oh, abang. abang. Oke, kalau Mas Dike? Akang lah. Akang. Oke, karena Mas Dika aja lah. Mas aja. Iya, Mas aja. Oke. Bebas, bebas. Oke, karena Bebas tapi Mas aja. Ya. iya. Sebuah panggilan. Maksa. Oke, Mas Saleh ini kebetulan beliau memahami, mendalami tentang fikih. Nah, waktu di video-video sebelumnya beliau sudah membabar tentang karya-karya Rumi, yang salah satunya adalah Fihi Malfihi. Tapi ternyata kan Rumi ini menciptakan, bukan menuliskan, ada karya-karya Rumi yang lain selain Fihi Malfihi. Betul. Mas Nawi contohnya. Masnawi. Hmm. Ini bukan Masnawi yang Jawa itu. Bukan. Sebenarnya apa arti Masnawi? Mas Nawi itu mirip-mirip Mas Nawir. Ada sama. Jadi, Iya bisa. kalau ini hubungannya bukan Rumi. Kalau yang belakangan ini. Iya. Itu rumit. Jauh ya. Rumit. Rumit ya. Ya. Oke. Rumit jauh. Rumit. Oke, kalau tadi yang di Masnawi itu sifatnya tekstual ya. Betul. Dan memang perlu kaidah-kaidah untuk bisa memahami itu. Karena memang harus ada aturan hukumnya ya. Ya. Atau apa itu? Ketika membaca ini maknanya harus begini ada aturannya. Ada aturannya. Nah. Jadi Mas Nawi itu aslinya itu pakai bahasa Persi. Persia. Oke. Padahal Mas Nawi ini orang Purbalingga. Makanya aku nggak ngerti juga kenapa Mas Nawi. Tapi ngomong-ngomong tahu nggak? Dalam bahasa Arab tuh nggak ada Rumi loh. Enggak. Nggak ada Rumi. Artinya harusnya. Rumi itu berasal dari Roma. Wow. Roma. Rom. Oh. Berarti menunjukkan daerah Menunjukkan tempat awal Ya, daerah. jadi bahasa Arab sendiri tidak mengenal kata Rumi. Sebenarnya kan nama sebenarnya dia itu Jalaluddin Muhammad. Jalaluddin Muhammad. Stop di situ. Ya, ketika beliaunya sempat tinggal di Rum dan terakhir di Konya itu Ya. muncullah nama Rumi. itu. Dan ada di situ ada predikat yang disematkan yaitu Maulana. Betul. Dan menjadi panggilan Ya. sampai sekarang dikenal menjadi Maulana. Maulana Jalaluddin Rumi Ya. atau Jalaluddin Mau. Maulana Rumi Ya. atau gimana? Jalaluddin Yang tepat. Maulana Rumi. Yang tepat. Maulana itu untuk orang yang berilmu sebenarnya. Orang yang paham ya. Itu juga semacam sebutan ulama tadi. Betul, paham Iya. dengan agama lah. Oh, oke. Nah, ini sedikit ini. Tapi ada hal yang tadi kita kelewat. Sebelum ini kita sudah banyak Ya. membahas Rumi, tapi Rumi bisa menjadi setenar itu kan karena ada sesuatu ada orang di balik perubahan itu ya. Ada. Yaitu yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Rumi, yaitu Sam Tarmizi. Samtar. Sebetulnya Samtar Miji apa Samtar Tabris? Sam Tabrizi. Samtar Tabrizi. Tabrizi ini kan Ya. wilayah ya. Betul. Di kalau nggak salah daerah Afgan. Afgan ya. Afgan. Oke. Jadi Sam Tabriz ini dalam pengembaraannya sampai ke Konya itu juga akan kegelisahannya. Betul. Beliau ini seorang sufi. Ya. Betul ya. Jadi pengembaraannya konon ceritanya beliau juga berguru dengan tokoh-tokoh sufi yang terkenal saat itu. Sehingga dia mengembangkannya atau menemukan kesadaran tertentu sehingga dia mempunyai pemahaman yang dalam tanda kutip nyeleneh. Betul. Makanya Santa Brisi ini sempat Cekal ya kali. dicekal. Kalau zaman sekarang ya. Dicekal mungkin. Iya, kalau karena zaman sudah, sekarang. dianggap sesat. Ya. Karena dia mengajarkan sesuatu yang tidak biasa di masyarakat saat itu. di zaman itu ya. Di zaman itu. Tonton. Contohnya zaman itu kan orang mempelajari fikih. Oh, Sementara dia tidak mengajarkan fikih. Di luar fikih. Di luar fikih. Dia mengajarkan bahasa yang di luar bahasa kesadaran. Oh,
Ya, maksud saya di luar bahasa pikiran. Di luar bahasa pikiran. Betul. Yang saat itu sangat aneh bagi masyarakat. Aneh. Pemikiran saat itu. Ya. Oke. Nah, ini ada sebuah cerita yang menceritakan bahwa kalau yang berkembang selama ini kan Rumi yang merindukan Tabriz. Betul. Iya kan? Nah, tapi konon ada cerita juga bahwa Tabriz itu juga terpanggil oleh Artinya sama-sama begitu. Ya? Sama Mas Dika. Jadi Rumi dan Sam Tarbizi itu sebenarnya sama-sama saling merindukan. saling merindukan. Iya. Oh, keren ini. Sama-sama mencari dan dicari. Berarti. Iya. Sama-sama Makanya timbullah quote Hmm. yang engkau cari mencarimu. Yang Oh. kau cari dan mencarimu. Weh, ini Betul. ada di apa nih? Di Mas Rumi. Nawi atau di Si Mahafi. Mahafi? Ya, Oh itu ada tuh. ada. Oh, oke. Jadi teman-teman ngopi, siapa yang mencarimu? Yang engkau cari yang mencarimu. kau cari, engkau Dia juga mencari. dia Mencari. mencarimu. Oke. Kalau dalam bahasa tulisan saya, kita akan mencapai momen di mana kita akan mempertemukan dan dipertemukan. Betul. Weh. Contohnya seperti ini Om Ben. Jangan nyari-nyari dah. Oh, Karena aku juga nyari kamu gitu. oh. Nanti kalau udah wayai kalau barang Ya. orang Jawa bilang. Katanya kalau waktunya pas akan ketemu gitu ya. Benar, ya contohnya seperti sekarang gini kan. Aku nggak nyari-nyari. Diajak sama Pak Agung gitu. Ngobrol sama Pak Ben, sama Mas Dika gitu. Ngobrol santai. Terjadi begitu saja Iya. gitu ya Pak. Iya. It happen. Flowing. Oh, iya. Ngalir. Evi, tolong ada tamu Evi sebentar. Ada yang mencari. Oke, teman ngopi sebentar nggak apa. Oke, jadi ternyata kita tadi bicara tentang di momen mencari. Ternyata di luar juga ada orang mencari. Pas Iya. beneran jadi ya. Pas beneran Iya. gitu, iya. Jadi Itu sesuatu. memang spontan juga. Iya gitu. ya. Jadi apa yang ada di dalam akan tercermin di luar. Betul. Memancar sebenarnya. Mencari Tanpa kata-kata. tanpa kata-kata Nggak ya. perlu kata-kata. Gitu. Nah, tadi benar Mbak Evi tadi ada yang mencari. Yang mencari tadi siapa? Nggak ada ternyata. Oh, ternyata. Saya tanya. Jangan-jangan saya berilusi. Tapi saya juga ngeliat orangnya. Kira abaikan itu. Abaikan. Mungkin ini Diserasi. manifestasi dari pembicaraan kita tentang pencarian tadi. ya. Benar, betul. Jangan-jangan saking energinya kuat menggumpal dan mewujud. Langsung nyata gitu. Iya, jangan-jangan itu hanya itu maksudnya. Apa? Iya. Apa tadi? Apa istilahnya? Kalau belum apa dipancarkan itu apa istilahnya? Gelombang gitu ya. Bukan apa diproyeksikan. Proyeksikan. Diproyeksikan. Betul, Pak Ben. Oke, jadi gimana ya tentang Sam Tarbizi tadi Mas Dike kalau dari sisi Mas? Iya, kalau saya sih lebih tertarik ya, mungkin lebih bahas Rumi ada karena saya juga nggak terlalu bisa bahasa Persia seperti itu. Jadi saya baca melalui terjemahan. Benar. Terjemahannya saja saya udah merasa luar biasa. Wow. Udah wow banget lah. Iya, iya. Artinya banyak sekali bahasanya sepertinya bukan bahasa tentang memang tadi bilang ya. Aha. Saya menyebutnya luar biasa lebih bagus kata yang tepat ya gitu kan. Karena memang dia berada di luar logika gitu kan. Betul. Dan itu memang pengalaman gitu kita tahu ini. Kalau orang yang nggak ngalamin ini ya nggak bisa nulis ini gitu Iya, kan. iya. Nggak mungkin keluar dari ngarang-ngarang gitu kan. Karena benar-benar tepat sekali. Maksudnya benar-benar bagus namanya kami. Jadi bukan copy paste gitu. Iya, copy memang, paste. memang otentik sekali. Otentik, gitu kan. iya. Iya. Nah, kayak tadi ya, memang benar pengalaman. Yang kamu cari, dia juga mencari Iya. gitu kan. Temu. Saya banyak sekali ya. Maksudnya saya kemarin agak sekilas sih ya. Lihat-lihat puisinya itu ada prosa, ada puisi gitu dari karya-karyanya beliau itu memang luar biasa. Maksudnya itu dalam kategorinya ya master kelas lah. Saya udah virtuoso kalau bahasa kita ya udah virtuoso, udah hebat sekali lah gitu kan gitu. Nah justru kalau saya kecenderungan gitu ya melihat perjalanan ini sehingga akhirnya dia kok bisa gitu menciptakan bahasa gitu. Nah itu saya nggak berpikir apa menurut Bapak gimana tuh bisa keluar kata-kata yang demikian indah gitu maksudnya gitu ya. Gitu ya. Kata-kata yang keluar dari kesadaran itu blowing pasti. Karena tidak pasti glowing gitu ya. Pasti karena tidak keluar dari bahasa pikiran. Dan cirinya bisa diterima semua orang. Tidak Semua kalangan. Oke. Tidak ada barrier agama di situ, Artinya karena Mas Dika. begitu dia bicara kesadaran,
harusnya dia sudah universal gitu. Sudah universal. Semua orang bisa menerima itu. Ya. Iya. Jadi cirinya begitu ya. Jadi setiap orang yang membaca, oh, iya begitu kan, merasa connect. Iya. Ke setiap orang langsung connect gitu kan. Langsung Jadi langsung. nggak ada penghalang gitu kan. Tapi kalau kita kalau misalnya bahasa yang lain mungkin kan bicaranya nggak universal jadinya gitu. Ya. Tapi ini kan langsung setiap orang baca, oh iya benar nih. Iya. Benar nih. Iya. Diaminkan oleh setiap orang nih gitu Iya. kan gitu. Nah, jadi memang seperti itu berarti ya Iya. bahasa-bahasa yang keluar itu ya. Ada berapa lagi Bapak masih gitu ya Pak kira-kira fungsi apa yang kira-kira membuat gitu? Nah ini saya tadi mau mempertanyakan itu karena Mas Dika kemarin baru belum lama kan. Begitu menggugah satu bait aja. Saya agak lupa, saking banyak ya. Saking banyaknya saya agak lupa. Jadi setiap tempat itu, iya benar gitu kan. Maksud saya mau konfirmasinya demikian. Ini enggak di luar saya sekali, maksudnya benar-benar. Tapi Mas Dika sempat baca puisi-puisi Rumi ya? Iya, iya. Ini masih menjadi pertanyaan saya karena ini ada beberapa teman yang meragukan salah satu puisi ini yang apakah benar ini karya Rumi, atau bukan. Salah satunya adalah Aku Mencintaimu Dalam Diam. Menurut Mas Dika itu karya Rumi atau bukan? Kalau bicara karyanya apa bukan mungkin kita butuh baca lagi ya, lebih baca lagi, kita butuh data referensi seperti itu ya. Tapi saya lebih melihat ke arah maksud dari kata tersebut gitu kan. Ya. Apa tadi Aku Mencintaimu Dalam Diam. ini bagus. Jadi begini, bagus banget. beberapa teman yang mengatakan bahwa yang meragukan apa karya ini Rumi karena di kalimat-kalimat itu cenderung lebih ini unsur ilahiyahnya kurang. Ya. Kurang atau seperti apa ya? Ya. Karena ini Ya. lebih ke person. Misal seperti gini, Aku mencintaimu dalam diam sebab dalam diam tidak ada penolakan. Ini kalau ya saya setuju ya, artinya gini, kalau memang dia bicara hanya aku mencintaimu dalam diam dan selesai di sana, itu bagi saya bagus ya, artinya memang harusnya demikian gitu. Tapi kalau ada kelanjutannya A, B, C, D, mungkin kita bisa pertanyakan gitu kan. Tapi saya sih memahami aku mencintaimu dalam diam itu bagus karena diam sendiri sudah berbicara banyak makna. iya. Iya. Kalau di sini ini masih ilahiyah ya. Iya, ini masih habis itu selesai ya gitu kan. Benar. Tapi masih ada, masih berikutnya. Oke. Begitu. Seperti berikutnya kalau nggak salah, aku memujamu dari kejauhan. Ya, karena jarak akan menyelamatkan aku dari luka. Kalau nggak salah seperti itu. Dalam itu masih inilah ya. Masih lah ya. Masih ada unsur ilahiyah. Ya. Terus yang berikutnya itu kalau nggak salah, aku memilih mencintaimu dalam mimpi. Sebab dalam mimpi engkau tidak akan mati. Ya. Nah, ini masih bisa ya. Tapi berikutnya memang agak sedikit ini, agak sedikit Meragukan. agak sedikit vulgar. Oke. Ya, vulgarnya dalam ini kok kesannya ini banget, duniawi banget. Ada sedikit tanda kutip, ada unsur nafsu di sana. Seperti apa? Seperti apa, Bang? Yang mana tuh, Min? Ini tadi kita sudah ke mencintaimu dalam mimpi tadi ya. Terus berikutnya itu kalau nggak salah ada bait-bait yang menyebutkan bahwa saya secara itunya agak lupa, tapi saya mungkin dengan bahasa saya yang menceritakan bahwa aku ingin kembali mengenangmu, mencium aromamu ketika kau meninggalkan ruangan itu. Ya kan? Nah, sebelum itu ada kalimat yang begini, aku ingin mencium bumbu melalui angin. Sebab bukankah bibirku pun akan merasakan desiran angin. Itu udah fisikal ya. Ya, udah fisikal. Nah, yang ketiga ini yang tadi bilang merasakan aromamu ketika meninggalkan ruangan itu. Ini sudah ada kata ruangan ya. Ya. Berarti ada objek. Ada objek. Ada objek di dalam ruangan itu, karena objek ini apakah seseorang Betul. atau siapa? Okay. Tapi kalau dari ini kayaknya menjurus ke seseorang. Makanya teman kita tadi salah satu Meragukan. agak Ya, agak meragukan. Dan
yang lebih vulgar lagi, yang di terakhirnya, kalau nggak salah gini, aku ingin kembali melihatmu, langkah ayun kakimu, langkah tumitmu, atau seperti apalah semacam itu. Aku Oke, lupa. paham. Terus sampai sehingga aku merasakan kembali kecupan atau apa ya, mungkin sih semacam bahasa tumbuhan lah ya. Ya. Sehingga aku ingin merindukan salah satu kata ketika aku mengucapkan lagi. Gitu. Jadi menceritakan bahwa ketika dia mencumbu, si orang yang, ya si sosok yang dicintai ini, dia mengucapkan one more gitu. Iya. Ini udah memang ini ya, ada agak fisikal banget ya. Tapi nggak tahu apakah ini ada unsur ilahiyahnya atau seperti apa. Jadi ciri khas puisi-puisi Rumi itu hampir semua tidak membicarakan soal fisik. Enggak, harusnya ya. Harusnya ya. Memang nggak pernah. Enggak. Oh, memang nggak pernah. Oke. Ya, nggak pernah. Hmm. Dan dia hampir semua itu adalah cinta kepada Ilahiyah. ilahiyah, Yang ilahi itu ya. cinta kepada Tuhannya. Hmm. Dia tidak berbicara juga cinta kepada manusia, tidak. Oke. Jadi kalau yang mengartikan itu adalah cinta atau yang membuat puisi cinta terhadap fisik, itu meragukan kalau itu dari Rumi. Oke, jadi bisa jadi ini mengatasnamakan. Ya, bisa. Oke, bisa jadi. Ya, di seperti awal, itu. Di awal mungkin tadi benar kan ya, tapi kayaknya tidak sepanjang itu. Jadi tidak ada bagian-bagian yang mengarah ke fisik itu Iya, nggak ada. bisa jadi ada. Iya, Oh, Ya. di bait berapa itu ada yang mengarah mengarah? sebenarnya nggak ada. Ada nggak yang ketika engkau meninggalkan ruangan, aku ingin mencium lagi aroma itu? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Ya, itu. Jadi yang kalau Bapak menanyakan fisik itu cuma memilih cuma gini aja. Aku memilih menciummu dalam angin. Ah, Bukankah bibirku juga akan merasakan kelembutan dari angin? ah, Itu saja. Tidak sampai ada. situ ya. Iya. Oh. Aku memilikimu dalam mimpi. Karena dalam mimpiku kamu tidak akan pernah mati. Ya. Selesai di situ. Selesai. Yang berikutnya tadi berarti yang tambahan. Mungkin iya, mungkin ada orang yang menambahkan itu ya sesuai dengan imajinasinya sendiri. Iya. Ya, Oke, seperti bisa. itu. Yap. Iya. Terus gimana? Mas Dika ada barangkali yang masih gini? Iya. Ingin Itu diketahui. ya, tadi ya, mungkin dari Bapak ada kita bisa bahas bareng selain yang tadi gitu. Tapi saya sih karena juga baru baca belum terlalu banyak ya. Cuman begitu baca ini Wow banget. wow banget. Tapi sebenarnya kita sedang mengalami Rumi. Kita menjadi rumit. Kita maksudnya seperti ini. Saya sempat bertanya, kenapa aku ketemu kamu, Mas Dika? Kenapa aku ketemu Om Ben? Atau kenapa kita ketemu di sini? Dipertemukan di sini. Kenapa kita dipertemukan di sini dengan Pak Agung, dengan Bunda Rita, dengan Beliswas? Jangan-jangan kita Itu adalah Rumi. Rumi yang sesungguhnya, yang Rumi maksud. Bahwa engkau sedang mengalami energi cintanya Rumi. Oh. Oke. Tanpa kita sadari. Atas dasar itulah makanya kita punya kehendak, punya keinginan, punya tindakan gitu ya. Iya. Latar belakangnya itu berarti. Ya. Jadi kita digiring untuk bertemu. Dan bagaimanapun caranya. dengan cara apapun ya, Dengan cara apapun dan akan ketemu. akan dipertemukan. Akan dipertemukan dan ketemu. Ya, itu disebut bahasa cinta itu mungkin. gitu Ya, seperti itu. Cinta akan menemukan cinta. Kan? Jadi kalau ada orang bilang aku mencintaimu, itu fisikal. Jadi bukan seperti itu yang Rumi alami. Apalagi disertai dengan ketertarikan seksual gitu kan, atau hubungan ajakan hubungan seksual, ya itu bukan Rumi. Bukan rumit banget ya. Bukan. Itu animal instinct. Oh. Ya. Rumi sudah melampaui Otak itu. reptil. Dan Rumi sudah melampaui itu. Oke. Nah, Seperti itu Om Ben. oke. Ya. Jadi teman-teman nanti boleh ini kalau barangkali ada pendapat atau pernah menemukan yang bait-bait yang tadi kita sebutkan, nanti bisa sama-sama kita luruskan. Ya. Ya, Karena karena tadi ya. satu Yang tadi sisi ya. kok tidak ilayah banget. Ya. Terlalu ini. Fisikal gitu Terlalu kan. fisikal. Fisikal gitu Om Ben. Dan itu bukan Rumi yang terlalu Bukan fisikal. Rumi. Ya. Oke, iya. Bisa diterima, bisa pemahaman. Nah, tapi
Rumi ini sebetulnya tidak mencatatkan puisinya kan, dia tidak menuliskan kan sebetulnya. Konon Rumi ini spontanitas menyebutkan itu, dan para pendamping-pendampingnya, murid-muridnya itu yang Mencatat. mencatatkan. Betul. Di sana ada murid-murid yang terkenal, ada Mas siapa saya agak lupa. Nah, yang salah satunya adalah anaknya sendiri yang walat itu, Betul. Sultan Walid. Sultan Walid. Disebut Sultan ya. Sultan. Sultan ini anugerah ya, anugerah dari penguasa Turki Setempat. ya, Ya. Konya betul. Konya ya. Karena memang bapaknya Rumi ini Bahrudin. Bahrudin ini memang dekat dengan Pemerintah penguasa Konya. tempat, karena memang tokoh ulama dan kebetulan tokoh ini ingin benar-benar memajukan masyarakatnya Betul. dengan pemahaman agama, Betul. sehingga beliau mendapatkan semacam privilege ya, Iya. semacam Kewenangan lah. kewenangan untuk ini, bahkan diberikan madrasah untuk mengajar. Betul. Nah, ini agak apa? Jadi memang Rumi sudah sebetulnya hidup dalam keberlimpahan ya, dalam Iya. tanda kutip waktu itunya ya. Nah, makanya ini menurut analisaku pribadi nih, mohon teman-teman nanti diluruskan. Sam Tabriz inilah yang memporak-porandakan kemapanan Betul. si Mr. Rumi ini. Iya. Jadi dia Oke. Nah, tapi Rumi ini kenapa dia bisa berubah itu karena memang diporak-porandakan sama Sam Tabriz ini. Iya. Tapi saya kira Sam Tabriz ini tidak hanya sekedar ingin merusak, tapi memang ada sesuatu yang ingin di ini. Tapi kenapa ada latar belakang apa sih Sam Tabriz ini? Nanti kita di sesi berikutnya kita ngopi dulu. Iya. Oke.